Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Dunia balap tiba-tiba dibuat gempar. Data rahasia milik Veda Ega Pratama yang sebelumnya tertutup rapat akhirnya bocor ke publik. Data itu bukan sekedar angka biasa, melainkan rekaman lengkap bagaimana ia berhasil menyalip 11 pembalap sekaligus dalam waktu yang begitu singkat. Awalnya, banyak yang mengira itu hanya momen keberuntungan. Tapi ketika data telemetri dibuka, semuanya berubah. Grafik kecepatan menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Di tikungan-tikungan tajam, saat pembalap lain justru mengurangi kecepatan, Veda justru melakukan hal sebaliknya. Ia mempertahankan throttle lebih lama, mengerem lebih akhir, dan keluar tikungan dengan akselerasi yang jauh lebih agresif. Bahkan dalam beberapa sektor, kecepatannya tercatat lebih tinggi 8 hingga 12 km per jam dibanding rival di titik yang sama. Para analis sampai terdiam. Salah satu analis bahkan mengatakan, ini bukan sekedar skill, ini seperti dia memahami batas motornya hingga ke level yang tidak bisa dijelaskan. Yang lebih mengejutkan lagi, dari data tersebut terlihat bahwa Veda tidak hanya cepat, ia sangat presisi. Setiap racing line yang ia ambil nyaris sempurna. Tidak ada gerakan yang sia-sia, semua terukur, semua terencana. Seolah-olah motor yang ia tunggangi bukan lagi motor biasa, melainkan motor ajaib. Di sektor lurus, akselerasinya stabil, tapi keajaiban sebenarnya terjadi di tikungan. Di sanalah ia mencuri waktu. Di sanalah ia menyalip satu persatu lawan tanpa ragu. Bahkan dalam satu lap, ia bisa melewati beberapa pembalap hanya dengan memanfaatkan celah sekecil apapun. Data itu juga memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Titik pengeremannya lebih dalam, sudut kemiringannya lebih ekstrim, dan kontrol gripnya hampir sempurna. Hal-hal yang bagi pembalap lain terlalu beresiko, justru menjadi senjata utama bagi Veda. Apa yang disampaikan manajer Honda itu bukan sekedar pujian. Kalau dilihat dari data balapan Veda Ega Pratama, memang ada alasan teknis yang sangat kuat kenapa ia bisa melesat dari posisi 17 hingga finish di posisi 6. Pertama, kunci utamanya ada di fase awal lomba, lap 1 hingga 3. Dari data start reaction dan akselerasi, Veda mencatat waktu respon yang lebih cepat dibanding rata-rata pembalap di grid tengah. Ini membuatnya langsung naik beberapa posisi hanya dalam satu lap. Dalam kondisi padat seperti itu, pembalap biasanya konservatif, tapi Veda justru agresif dan presisi, sehingga bisa mencuri 4 hingga 5 posisi tanpa kehilangan momentum. Kedua, efisiensi di tikungan, cornering speed. Data menunjukkan bahwa kecepatan minimum Veda saat melewati tikungan lebih tinggi dibanding rivalnya. Artinya, ia tidak terlalu banyak kehilangan speed saat masuk tikungan. Ini sangat krusial, karena pembalap lain, brake, terlalu pelan, akselerasi ulang. Veda, late braking, rolling speed tinggi, exit lebih cepat. Efeknya, di setiap keluar tikungan, Veda punya keunggulan akselerasi yang membuatnya mudah melakukan overtake di straight pendek sekalipun. Ketiga, manajemen throttle dan ban. Yang sering tidak terlihat adalah bagaimana Veda menjaga ban tetap optimal. Dari data terlihat, slip ban belakang lebih stabil. Tidak ada penurunan performa signifikan di lap akhir, konsistensi waktu lap sangat rapat, minim error. Ini berarti Veda tidak menghabiskan ban di awal demi agresivitas, tapi tetap menjaga ritme. Hasilnya, saat pembalap lain mulai drop di lap-lap akhir, Veda justru masih punya pace untuk menyerang. Keempat, race management atau kecerdasan membaca situasi. Ini yang paling selaras dengan pernyataan manajer Honda. Veda tidak asal menyalip, ia memilih momen yang tepat. Overtake dilakukan di titik resiko rendah tapi efektif. Tidak terjebak duel panjang yang buang waktu. Fokus mengejar grup depan bukan sekedar menang posisi sesaat. Dalam data terlihat jelas, setiap overtake yang ia lakukan langsung diikuti gap yang menjauh.
Artinya, ia tidak hanya menyalip, tapi langsung mengunci posisi. Kelima, lonjakan performa di lap tengah hingga akhir. Disinilah perbedaan terbesar terjadi. Saat sebagian pembalap mulai kehilangan ritme, Veda justru mencatat beberapa lap terbaiknya. Ini menunjukkan kombinasi fisik yang kuat, fokus yang stabil, strategi yang matang sejak awal. Kesimpulannya, finish di posisi 6 dari start posisi 17 bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari kombinasi start yang efektif, teknik cornering tingkat tinggi, manajemen ban yang matang, serta kecerdasan membaca balapan. Seperti yang dikatakan manajer Honda, ini adalah bukti bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya cepat, tapi juga pembalap dengan manajemen balapan yang sangat kuat. Dan jika tren ini terus berlanjut, posisi top 5 bahkan podium bukan lagi sekedar kemungkinan, tapi tinggal menunggu waktu. Veda tunjukkan manajemen balapan yang kuat dan kecepatan yang baik. Di akhir, ia mampu berjuang untuk posisi top 5 dan akhirnya finish di posisi 6 yang merupakan hasil baik mengingat start dari posisi 17, ujar manajer Honda. Pada akhirnya, jika semua ini dilihat dari sudut pandang fisika, apa yang dilakukan Veda Ega Pratama adalah bentuk nyata dari bagaimana manusia mampu memaksimalkan hukum-hukum alam di lintasan. Dalam setiap tikungan, ia bermain di batas gaya gesek antara ban dan aspal, di mana traksi harus cukup besar untuk menahan motor tetap stabil, tapi tidak boleh melebihi limit agar tidak tergelincir. Disinilah Veda unggul. Ia mampu menjaga keseimbangan antara gaya sentripetal dan kecepatan, sehingga motor tetap menempel sempurna di racing line ideal meski dalam kecepatan tinggi. Saat melakukan late braking, ia memanfaatkan perpindahan gaya inersia ke depan untuk meningkatkan cengkraman ban depan, memungkinkan pengereman lebih dalam tanpa kehilangan kontrol. Lalu ketika keluar tikungan, ia dengan halus memindahkan distribusi beban ke belakang, memaksimalkan traksi untuk akselerasi. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik, presisi yang hanya dimiliki pembalap dengan feeling luar biasa. Dan ketika semua variabel fisika itu, gaya, momentum, gesekan, dan energi berhasil ia kontrol secara sempurna, hasilnya adalah sesuatu yang terlihat tidak masuk akal, menyalip 11 pembalap dan finish di posisi 6 dari start ke-17. Karena pada akhirnya, balapan bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling mampu memahami dan mengendalikan batas-batas fisika itu sendiri. Dan di momen itu, Veda tidak melawan hukum fisika, ia justru menguasainya. Suasana pedok masih dipenuhi rasa tak percaya. Satu persatu pembalap yang menjadi korban overtake mulai buka suara. Bukan dengan nada kesal, tapi justru dengan ekspresi bingung dan takjub. Salah satu pembalap mengatakan dengan napas masih berat, "Jujur, saya bahkan tidak tahu dia datang dari mana. Tiba-tiba sudah di depan saja, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Pembalap lain menimpali, "Di tikungan itu biasanya tidak mungkin ada yang menyalip. Saya sudah ambil racing line terbaik, tapi dia tetap masuk. Bukan agresif, tapi cepat sekali. Seolah-olah dia muncul begitu saja." Lalu ada yang berkata sambil menggelengkan kepala, "Biasanya kita bisa dengar atau lihat pergerakan lawan, tapi dia berbeda. Tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba sudah lewat. Rasanya seperti melihat hantu di lintasan." Beberapa pembalap bahkan mengakui hal yang sama. "Setiap kali saya pikir sudah aman, dia muncul lagi. Satu lap dia di belakang, lap berikutnya sudah jauh di depan. Itu bukan hal normal." Dan satu pengakuan paling jujur pun akhirnya keluar. "Ini bukan soal kalah cepat saja. Ini seperti dia punya level yang berbeda. Cara dia masuk tikungan, keluar tikungan, semuanya terasa lebih cepat dari yang seharusnya." Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan,
kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.